Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini hari Kamis ya, di pekan kedua dalam suasana bulan Dzulhijjah jamaah sekalian 1446 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melewati hari-hari pertama ya dari bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah jamaah sekalian, baik itu zikirnya maupun qiraatul Quran maupun berkurban bagi mereka yang berkurban, puasa Arafahnya dan ibadah-ibadah lainnya, terutama bagi saudara-saudara kita, keluarga, tetangga kita yang barangkali menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan ini ibu sekalian kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim. Hari ini kita akan masuk ke surah Al-Insyiqaq ya. Betul ya? Ya, Al-Insyiqaq. Naam. Surah yang ke-84 ya jemaah sekalian, suratul Insyiqaq. Naam. Ya, coba kita buka di terjemah Al-Quran surah yang ke-84 ya. Kemudian tafsirnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir dari kitab Al-Misbah Al-Munir ya, fi Tahdzib tafsir Imam Ibnu Katsir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya. Surat ini disebut dengan surat Al-Insyiqaq ya jemaah sekalian. Mengambil dari bentuk kata dasar atau masdar fi'il insyaqqat. Ya. Jadi di penghujung ayat yang pertama itu ada lafadz insyaqqat. Insyaqqat itu artinya terbelah. Terbelah. Ya, bentuk masdarnya adalah al-insyiqaq. Ya, insyaqqa, yansyaqqu, insyiqaq, terbelah. Ya, jadi bentuk masdar atau kata dasar dari kata insyaqqat. Asalnya insyaqqa, tapi karena as-sama ya itu muannas, dianggap muannas ya jemaah sekalian, maka insyaqqat, terbelah ya. Idza as-samaa'u insyaqqat ya. Idza artinya adalah apabila. As-sama artinya adalah langit. Insyaqqat artinya adalah telah terbelah. Ya. Kenapa kok telah terbelah? Ya, karena di sini menggunakan bentuk kata kerja lampau, ya fiil madi.
insyaqqat, telah terbelah. Tapi belum terbelah. Karena nanti ini kejadiannya di hari kiamat. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk fi'il madhi jemaah sekalian? Ya, ini adalah wallahu a'lam bishawab sebagai bentuk penegasan bahwasannya hal itu pasti terjadi. Ya, misalnya kita katakan kepada anak kita, nanti kalau tamunya sudah datang, maka suguhkan minuman ini. Kalau tamunya sudah datang, kabari saya. Kalimat sudah datang itu kan berarti bentuk apa? Lampau sama sekalian. Tapi belum datang, menunjukkan apa? Insya Allah akan datang. Tapi kalau di sini bentuknya kepastian, menggunakan bentuk apa? Kata kerja lampau, insyaqqat. Ya, sama juga dengan azalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya, jadi di sini menggunakan bentuk kata kerja fi'il madhi, insyaqqat. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, akhrajat itu kan telah mengeluarkan. Ya, padahal belum. Tapi kepastian. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Dan langit itu patuh kepada Tuhannya. Ya, terbelah. Jadi langit itu kan ada bentuk ya sama sekalian. Bentuknya ada begitu luas, begitu kokoh. Lah nanti di hari kiamat itu akan terbelah. Langit dalam keadaan lemah. Kenapa kok terbelah? Langit itu mengikuti perintah Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan sudah sangat layak langit itu apa? Patuh. Makhluk. Semua yang selain Allah itu namanya makhluk. Apa arti makhluk? Diciptakan. Ya, yang menciptakan khaliq, ya, al-khaliq. Yang diciptakan makhluk. Ya, baik itu langit, ya, bumi dan apa yang ada di atasnya, di dalamnya, ya. Semua yang ada termasuk kita ini namanya makhluk. Ya, jadi dan patuh kepada Robnya dan sudah semestinya langit itu patuh. Ya. Nah, coba kita lihat ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah taala tentang ayat yang mulia ini. Yaqulu ta'ala idza samaa'un syaqqat ya wa dzalika yaumal qiyamah. Ya, ini mikrofonnya berbeda ya. Biasanya pakai kabel. Ya, alhamdulillah lebih praktis, berbatis. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Apabila langit itu telah terbelah, wa dzalika yaumal qiyamah, itu terjadinya di hari kiamat. Nah, kapan terjadinya hari kiamat? Allah yang maha mengetahui. Ya, jadi sudah ditentukan sama sekalian, tapi ini rahasia Allah. Wa adzinat li rabbiha, ya, istama'at li rabbiha. Ya, jadi langit itu mendengarkan dengan seksama. Ya, ada kata istama'a, ada kata sami'ah. Ya, kalau kata sami'ah itu mendengar. Kalau kata istama'ah mendengarkan dengan baik. Misalnya ada orang lewat di depan rumah ini, itu barangkali ada suara yang sampai ke sana, itu mendengar, dia lewat saja, tidak bermaksud mendengarkan, terdengar, sami'ah. Kalau ibu-ibu sekalian di dalam majelis ini namanya istama'ah, ada karepnya mendengar, ada kesungguhan, ada maksud mendengar, karena itu datang di sini. Kalau orang yang nggak sengaja lewat depan masjid lalu terdengar suara dari dalam masjid, sami'ah. Nah, langit itu sama sekalian istama'at, ya, mendengarkan dengan seksama kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'at amrahu, langit itu taat kepada perintah Allah fima amaraha bihi, ya, dari apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa yang Allah perintahkan yaitu insyiqaq, supaya terbelah.
Jadi Allah perintahkan langit itu terbelah, maka terbelahlah langit di hari kiamat. Wa huqqat, ya maksudnya langit itu sudah layak dan semestinya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Al-Azim, ya, yang Maha Agung, ya. Alladzi la yumana wa la yughalab, yang mana tidak dibantah perintahnya, ya, tidak dikalahkan, ya, perintahnya. Bal qad qahara kulla syai', ya, justru Allah lah yang menundukkan segala sesuatu. Wa dzallalahu kullu syai', segala sesuatu menghinakan diri kepadanya. Ya, ini penafsiran ayat yang pertama dan kedua sama sekalian. Ya, kejadian yang belum pernah terjadi, ya. Jadi kejadian yang belum pernah terjadi, terbelahnya langit. Ya, ini Allah kabarkan suatu saat langit itu akan terbelah. Ya sudah tidak seperti biasanya, ya. Jadi langitnya terbelah, nanti bintang-bintang berjatuhan, ya, kemudian matahari digulung, ya, kemudian ya keadaannya hancur, ya, alam sekalian. Ya. Ya ibaratnya ini, ya, umpama rumah ini, nah ini kan atap, ya sekalian. Atap ini tertutup atau tidak? Tutup. Tiba-tiba dikabarkan atap ini akan terbuka, itu bagaimana? Ya sudah, keadaannya sudah berbeda. Ya, semoga Allah jaga, ya, Allah beri keamanan kepada kita. Tapi ini Allah kabarkan keadaan alam ini suatu saat akan hancur. Ya, jadi langitnya itu akan terbelah. Apa hikmah dari terbelah tersebut, Bapak sekalian? Ya, Allah yang Maha tahu. Ya, bisa jadi akan turun temurun, ya, para malaikat dari langit. Ya, kemudian akan terjadi, ya, keadaan yang luar biasa, hancurnya alam semesta. Kemudian habis itu dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Kan ada tiupan sangkakala, ya. Tiupan sangkakala pertama itu pertanda hancurnya alam. Yang meniup malaikat Israfil. Nah, tiupan yang kedua ini dengan perintah Allah, ya. Malaikat Israfil meniup yang kedua, itu pertanda Allah bangkitkan seluruh manusia dari alam barzakh, dari alam kuburnya. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu muddat, ya, di sini terjemahnya diratakan. Nah, apakah tafsirnya demikian? Coba dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan. Wa idzal ardu muddat, jamaah sekalian, di sini tafsirannya lebih kepada makna diluaskan, ya, atau mungkin padanan kata yang lain, Allahu a'lam bishawab, diratakan. Ya, kalau secara harfiah muddat itu diluaskan. Ya. Husitat wa furishat wa wussiat, diluaskan. Apa maksud diluaskan? Yaitu Allah akan meratakan bumi ini. Ya, tadinya ada bangunan-bangunan yang tinggi, tadinya ada gedung-gedung yang menjulang, jemaah sekalian, Allah jadikan rata. Jadi Allah ratakan, ya, bumi ini. Ya, jadi kata Imam Ibnu Katsir, Allah luaskan, ya, busitat wa furishat wa wusiat. Kemudian apa yang terjadi, jamaah sekalian? Wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, dan bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Dan bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ibaratnya kalau seseorang itu, mohon maaf, muntah, kan mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya, dari dalam mulutnya. Nah, bumi itu memuntahkan. Apa yang dimuntahkan? Seluruh jenazah dari alam kuburnya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhallat, bumi menjadi kosong. Kan kalau orang dimasukkan ke liang lahat itu dimasukkan kemana? Ke atas permukaan bumi atau ke dalam? Nah, ke dalam. Lah itu akan dimuntahkan. Berapa yang dimasukkan ke dalam bumi? Berapa yang dimakamkan?
Allah yang Maha tahu. Ya, kita nggak tahu jumlahnya ya. Mulai zaman dulu sampai sekarang sampai akan datang. Ya, teknologi nggak bisa menyingkapi jumlah manusia semuanya. Ya, Allah yang Maha tahu. Itu semuanya ya miliar-miliar ya, bahkan bisa lebih yang di dalam perut bumi tadi dikeluarkan dengan perintah Allah, dalam artian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallat, dan bumi menjadi kosong. Ya, coba kita lihat ya tafsirannya. Ai alqat ma fi batniha. Ya, jadi bumi itu mengeluarkan, coba sekalian, apa yang ada di perutnya, perut bumi. Minal amwat, diantaranya amwat ya, mereka yang telah menjadi amwat ya, jamak dari mayit ya, mereka mayat-mayat dalam kuburnya ya, berarti Allah bangkitkan, Allah keluarkan dari perut bumi seluruh jenazah tanpa terkecuali. Wa takhallat minhum, kemudian bumi itu menjadi apa? Kosong daripada jenazah-jenazah tersebut ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu patuh yang mendengar perintah Allah, dan sudah selayaknya bumi itu patuh. Ya, ini sifatnya khobar ya jamaah sekalian, khobar yang mesti diimani. Tujuannya apa? Di antaranya supaya kita lebih siap ya menghadapi hari akhir, menghadapi hari apa? Ya, dikabari kita nanti akan terjadi demikian, nanti akan terjadi demikian. Kita ada informasi sebelumnya. Allah kabarkan di dalam Al-Quran ya, dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Insyiqaq ini. Oke, silakan. Allah akan membangkitkan jenazah dari perut bumi. Ya. Ada kan kalau sudah ratusan tahun mungkin. Ya. Ada bukan tinggal belang-belang atau tinggal tulang ekor yang sisa. Ya. Langsung berwujud lagi menjadi manusia kita tuh. Iya, kan makanya Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah ditunjukkan bukti ya. Ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, perlihatkanlah kepada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka Allah perlihatkan ya kekuasaannya dengan apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor hewan burung. Nah, kan disuruh menyembelih, disuruh motong-motong sekalian. Habis itu taruh di atas bukit-bukit. Habis itu disuruh manggil daging-daging yang telah ini, ternyata balik lagi menjadi 4 ekor burung langsung datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, kan gitu ya, itu dalam Al-Baqarah. Apakah engkau belum beriman? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hamba telah beriman ya Allah, tapi hamba supaya lebih tentram hati hamba. Kisah yang lain ya, Allah perlihatkan bagaimana di masa Nabi Musa, itu kan ada orang kaya dari kalangan Bani Israel ya, yang nggak punya ahli waris ya, nggak punya anak itu ya. Rupa-rupanya ada dari keluarganya, orang dekat, orang keluarganya yang rupanya menginginkan ya hartanya, maka dibunuh. Ya, yang mungkin nunggu sampai ini dianggap amai, bunuh. Habis dibunuh, ya terus ditaruh di depan salah satu rumah warga Bani Israel. Lalu mereka kikir, siapa ini yang bunuh, siapa yang bunuh? Ya, kan zaman dulu belum ada seperti sekarang ya, sidik jari dan sebagainya. Ya, nah, mereka akhirnya inisiatifis, kita datang saja kepada Nabi Musa. Nanti kan turun wahyu. Ya, kan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat wahyu memerintahkan Bani Israel untuk nyembelih sapi betina. Lah maka mereka heran, kami nanya siapa yang bunuh kok kami disuruh apa? Nyembelih sapi betina. Singkat kisah, dari bagian sapi betina ya tersebut, kalau tidak salah ekor atau bagian sapi tadi dipukulkan ya ke orang yang meninggal tadi. Tiba-tiba Allah bangkitkan, bisa bangun. Lalu dia menjelaskan yang membunuhnya adalah fulan, yang masih keluarganya. Lalu meninggal lagi. Yang meninggal lagi kan habis sudah mati deh. Semua Allah jadikan sebagai apa? Sebagai saksi ya akan siapa yang membunuhnya. Kan itu Al-Baqarah, sapi betina. Nah, bagaimana Allah bangkitkan dari yang sudah remuk, ya sudah hancur, ya sudah berkalang tanah, kemahakuasaan Allah.
Ya, ini kan disitulah letak iman ya jemaah sekalian. Kalau orang yang tidak beriman ya mereka itu menolak. Kalau kita yang beriman apa? Percaya, yakin. Caranya bagaimana serahkan kepada Allah. Yang penting Allah itu Al-Qadir yang maha apa? Mampu, Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Dia yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan gitu ya. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya perintahkan kun fayakun, lalu jadilah. Jadilah maka jadi. Gitu ya, Ibu ya. Semuanya hancur ya jamaah sekalian dari jasad ya, manusia jamaah sekalian kecuali jasad para nabi dan para rasul ya semuanya hancur dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seandainya ya jasadnya tersebut telah hancur sebelumnya. Ya kan bisa jadi mengalami insiden atau apa terus hancur. Kemudian berkeping-keping atau terjatuh di laut dan sebagainya. Allah akan bangkitkan semuanya. Tidak ada yang terluput. Walaupun dia tidak dikuburkan. Ya kan ada yang dibakar, ada yang macam-macam ya. Orang meninggal ya, apalagi yang di luar Islam itu kan beragam. Semuanya akan Allah bangkitkan dari alam kubur ya. Enggak ada yang terkecualikan. Tidak ada yang terluput. Ya. Semua Allah akan bangkitkan. Insyaallah demikian. Lanjutannya ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka sesungguhnya engkau kadih telah bekerja dengan bersungguh-sungguh, telah beramal, telah berbuat ila rabbika menuju Rabbmu kadhan ya, dengan sebuah upaya atau dengan sebuah perbuatan atau usaha famulaqih maka pasti kalian akan menjumpainya. Nah, di sini ada footnote ya jemaah sekalian di terjemah ini. Ya, kita lihat maksudnya manusia di dunia ini ya baik disadari maupun tidak adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya. Ya, yang satu taat, yang satu tidak taat, yang satu beriman, yang satu enggak beriman, yang satu memanfaatkan waktunya, yang satu menyia-nyiakan. Semuanya pada hakikatnya itu sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah ketika ibu-ibu sekalian yang mengisi hidup ini dengan kebaikan ya, dengan ilmu, dengan amal, insya Allah ya perjalanan kita menuju Allah di akhirat kelak mudah-mudahan diberikan kemudahan ya, kelancaran dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi dalam perjalanan ya semuanya kepada Allah. Dan tidak dapat tidak dia akan menemui Rabb-nya untuk menerima pembalasan ya dari perbuatannya, baiknya maupun buruknya. Ya, semuanya akan berjalan menghadap Allah dan semuanya akan menerima hasil ya dari perbuatannya. Ya, dijelaskan dalam tafsir Bapak sekalian. Ai innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa 'amilun amalan. Yang sebelah kiri ya, bagian atas, yaitu engkau wahai manusia pada hakikatnya engkau berupaya, berusaha, beramal, berbuat kepada Rabb-mu dengan perbuatan. Perbuatannya apa tergantung masing-masing hamba tadi. Wa 'amilun amalan, dan beramal satu amalan. Ya, amalnya apa tergantung masing-masing ya sama sekalian. Famulaqih, tapi ketahuilah engkau akan berjumpa dengan Rabb-mu, berjumpa dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka satalqa ma 'amilta min khairin aw syarrin. Ya, jadi engkau akan menjumpai apa yang kau amalkan.
Coba perhatikan ya, engkau akan menjumpai apa yang kau perbuat. Berarti apa coba sekalian? Manusia itu akan melihat hasil perbuatannya. Ya jangankan dibalas ya, jadi amalnya itu diperlihatkan kepadanya. Ya, coba kalau kita disuruh merinci perbuatan kita, barangkali apa? Berat ya untuk merinci mulai dulu sampai sekarang perbuatannya apa saja. Tapi nanti akan dipertemukan dengan amalnya. Ya, jadi bukan dengan amal orang, amal kita sendiri. Nah, dulu pernah begini, dulu pernah begini, dulu pernah begini. Itu semua akan ada catatannya. Nah ini jamaah sekalian, kalau catatannya itu dalam keadaan banyak amal-amal baiknya, kira-kira senang atau tidak? Insya Allah tentram ya, bahagia, tenang gitu ya. Tapi kalau banyak buruknya, dia akan apa? Menyesal. Wah, kenapa dulu saya menyia-nyiakan? Kenapa saya dulu perbuat yang tidak baik? Wa yashhadu lidzalik ma rawahu Abu Dawud ya, di sini disebutkan ya sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, qala Jibril ya, berkata malaikat Jibril alaihi salam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau itu akan wafat. Ya, maksudnya jalanilah hidup ini, tapi suatu saat kau akan wafat. Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang kau inginkan, fa innaka mufariquh, tapi engkau suatu saat akan meninggalkannya, berpisah dengannya. Berpisah ya. Ya, baik itu orang tua maupun anak maupun pasangan maupun ya siapapun yang kita cintai, mesti ada perpisahan. Ya, Nabi SAW sangat mencintai ya Ummahatul Mukminin, sangat mencintai Al Hasan Al Husain. Ya juga berpisah. Ya bahkan putri-putri beliau, anak-anak beliau lebih dulu daripada beliau wafatnya, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, dan beramallah apa yang kau mau, sesungguhnya engkau akan menjumpainya. Menjumpai apa? Amal yang kau kerjakan tersebut. Jumpai berupa apa? Ya, amal aja. Loh, kan ditunjukkan nanti buku catatan amalnya, akan dapat pahala kalau dia baik, kalau perbuatan buruk dapat apa? Dosa dan balasannya. Itu ditunjukkan berupa catatan itu atau kayak film gitu? Catatan? Kayak sinetron. Ya. Gini-gini gitu. Kan nanti ada ayat selanjutnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kitab, buku catatan apa? Amal. Ya tergantung masa hidupnya ya. Kalau masa hidupnya panjang ya berarti apa? Catatannya di situ lebih banyak. Kalau hidupnya singkat ya catatannya lebih apa? Lebih ringkas. Gitu ya. Maka sebaik-baik orang itu kan yang panjang usianya, amalnya banyak, kan gitu ya. Ya, ditunjukkan masing-masing ya. Wa minan nas ya man yu'idu dhamir ala qawlihi rabbika ay famulaqi rabbika. Ya, jadi ada yang menafsirkan kembalinya akan bertemu dengan Rabbmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalasimu. Ada juga yang memaknai menjumpai apa? Amalanmu. Nah, ya di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Ya, maksudnya apa? Ta'mal amalan, yang kau wahai manusia akan beramal satu amalan, yang kau akan berjumpa dengan Allah dengan amalan tersebut, baiknya maupun buruknya. Ya, jadi nggak hilang begitu saja ya. Jadi ada pertanggung jawabannya gitu ya. Ya, amal-amal soleh yang ibu-ibu sekalian lakukan itu tidak hilang begitu, tidak ada apa istilahnya itu, ada catatannya dan ada balasannya. Kalau yang sudah terhapus itu hilang nggak, Ustaz? Kalau dia sudah taubat ya, taubatan nasuha,
maka Allah Maha mengampuni. Tawwab. Allahu alam. Ya. Ya, tetapi yang jelas kalau dia taubat nasuha, Allah akan mengampuni. Ya, ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya, berbahagialah orang yang mendapati dalam buku catatannya itu istighfar yang banyak. Ya, bisa jadi tertulis ya, tetapi habis itu ada istighfar, taubat, kan berarti terhapus ya. Sama sekalian. Ya, dipamer-pamerkan itu kan sudah hilang, terhapus saja. Itu muncul lagi enggak nanti? catatannya. Iya, catatannya maksudnya. Kan itu kalau apa yang kita lakukan terus dipamerkan itu kan sudah ada ayatnya kan sudah hilang. Sudah terhapus ya maksudnya. Itu nanti Terhapus dan dosa. Dan dosa. Enggak terhapus. Iya, amalannya terhapus dan dia dosa. Orang riya itu kan tidak hanya amalannya hilang ya, tetapi dia juga berdosa. Kan termasuk syirik asghar. Ya. Ya, wallahu alam bisawab. Yang kita fahami semuanya akan tertulis. Semuanya akan tercatat di sana. Ya. Semuanya akan apa? Tercatat. Ya, sekecil apapun ya sama sekalian itu akan tercatat. Demikian. Nah. Ya, silakan. Kenapa? Taubat, ya. Kalau ingin taubat dengan cara apa? Melakukan syarat-syarat taubat. Syarat taubat itu ada 3 atau 4 gitu ya. Yang pertama, berhenti dari perbuatannya. Yang kedua, menyesali. Wah, kenapa ya saya kok terjerumus dalam dosa ini? Dia menyesal ya, dengan penyesalan yang dalam. Yang ketiga, bertekad tidak mengulang. Dalam hatinya ada komitmen bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Kalau kaitannya dengan manusia ditambah satu lagi, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Misalnya berupa ghibah, ya dia minta dimaafkan, minta dihalalkan. Fitnah, ya dia minta apa? Dihalalkan. Kecurangan, penipuan, kedzaliman, dia mendatangi orang tersebut dan minta untuk diselesaikan. Nah, gitu ya. Jadi tidak mesti harus dengan syarat taubat ya. Yang penting sudah melakukan syarat-syarat taubat, itu Allah akan menerima apa? Taubatnya. Kalau orang sudah meninggal gitu, Ustaz. Repot gitu ya. Minta maaf gitu, tapi sudah meninggal. Ya, bisa kita sodakoh atas nama orang tersebut, bisa insyaallah taala. Demikian. Kalau kaitannya dengan harta, dia sudah wafat, ya temui keluarganya. Temui keluarganya, saya dulu pernah demikian, ya kasihkan ya kepada keluarganya. Insyaallah demikian. Ya. Dia bersedekah, Ya. tapi ditulis karena apa? Niatnya supaya mengajak supaya orang-orang lain itu juga tergerak hatinya atau gimana? Ada Ya. yang kayak gitu juga. Ya. Sedekah, infak itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara terang-terangan, yang kedua tersembunyi. Ya, kalau tersembunyi insya Allah lebih aman, lebih ikhlas insya Allah ta'ala, karena nggak ada orang tahu. Kalau terang-terangan sama sekalian juga boleh, kembali ke niatannya. Kalau niatannya ikhlas, tidak apa-apa. Niatannya ikhlas, memotivasi orang supaya ini, atau mungkin dia share supaya orang ini ikut termotivasi, boleh. Nah, yang tahu niatan ya orang tadi. Kalau niatannya pamer atau ingin supaya diketahui, maka menjadi dosa. Kan berarti jatuhnya apa? Riya. Kalau dia viralkan, dia ini tujuannya supaya dia dapat harta, berarti jatuhnya apa? Dia bukan riya, bukan apa? Supaya dia dapat keuntungan di situ. Tidak dia viralkan ya kebaikannya,
bukan untuk pahala, bukan untuk merangsang orang, tapi supaya dia dapat kembali yang lebih banyak. Kan dengan yang nonton lebih banyak dia dapat uang lebih banyak. Ya berarti tujuannya duniawi ya. Sama juga orang hijrah, tergantung niatannya. Ada orang hijrah niatannya ingin menikah, di tempat dia hijrah ada seorang wanita yang dinikahi, maka dia hanya mendapatkan itu. Ya, jadi usahakan dalam amalan kita nomor satu apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, kita nggak bisa suudzon ya. Jadi orang yang tahu kalau dia memviralkan, ya tujuannya apa, kita kan tidak mungkin tanya. Ya kembali orang ya antara dia dengan Allah. Kalau dia tujuannya semata-mata memotivasi orang lain, boleh. Bisa dipahami ya sekarang. Jadi jauhkan rasa ujub ya, bangga diri atau ria, jauhkan, nanti eman-eman. Ya, nggak dapat pahala, justru sebaliknya. Demikian nggih, barakallahu fikum. Ya, kita lihat di halaman selanjutnya. Insya Allah ini kita baca kitab-kitab ulama pelan-pelan seperti ini, kita nggak bisa bayangkan bagaimana mereka nulisnya. Masya Allah. Bagaimana para ulama nulis kitabnya bisa sampai setebal ini, Masya Allah. Ya, kalau tidak salah Imam Ibnu Katsir itu di akhir hayatnya buta beliau. Ya, buta karena saking banyak yang baca, banyaknya nulis. Ya, apalagi penerangan di masa dulu tidak seperti sekarang. Ya, Masya Allah. Baik, lanjutannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang ya yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ashabul yamin, ya, golongan yang menerima kitab. Ya, kitab di sini bukan Al-Quran, maksudnya catatan amal. Amal siapa? Amalnya orangnya. Jadi nilai atau hasil ya dari perbuatannya itu diberikan kepada orang tersebut. Nggak akan keliru ya. Orangnya pasti akan mendapatkan perbuatannya. Ya, dia mau nggak ngakui nggak bisa, semua dia kerjakan. Ya, diberitahu di situ, dikasih ya. Nah, di sini orang yang berbahagia jemaah sekalian itu di antara cirinya ya, dia mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya. Kata Imam Ibnu Katsir, ai sahlan bila ta'sir, mudah, tidak dipersusah, tidak dipersulit. Ya. Bagaimana keadaan orang yang menerima dengan tangan kanannya? La yuhaqqaqu alaihi jami'u daqaiqi a'mali. Ya, jadi tidak didetailkan atasnya semua dari perbuatan-perbuatannya. Ya, catatannya ada, tapi enggak semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya ada semua, mungkin dia ada keliru, ada ini sama sekalian, tapi dia termasuk golongan yang menerima dengan tangan kanannya, maka tidak didetailkan pertanyaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rincian-rinciannya. Kenapa? Karena fa inna man husiba, kalau seumpama orang itu dirinci jemaah sekalian, hisabnya itu didetailkan, halaka, dia pasti akan binasa. Tidak mungkin tidak. Ya, di sini ada riwayat dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisal hisab udziba." Siapa yang dimunaqashah hisabnya, dia itu diazab. Maksudnya wallahu alam bisawab. Ya, kalau orang itu catatannya itu ditanya, dia rinciannya semuanya ditanya oleh Allah, belum lagi dia disiksa di neraka, itu sudah tersiksa. Ditanya begitu detail, begitu rinci, itu melelahkan atau tidak Bapak sekalian? Melelahkan ya. Jadi seolah-olah dia belum lagi di neraka, ditanya dengan detail itu saja sudah seakan-akan dia diazab. Kalau harfiah hadisnya, barang siapa dimunaqashah,
didetailkan hisabnya, udziba, dia akan diazab. Ya, kita berlindung ya dari hal ini sama sekalian. Maka dari itu kuncinya apa? Kuncinya yaitu kita berupaya bagaimana catatan amal kita itu apa? Lebih kita bisa minimalisirkan, kita bisa minimalkan dosa dan kesalahan. Kalau ditanya detail itu kan berarti pelanggaran ya Pak sekalian. Pelanggaran, dosa, maksiat dan sebagainya. Semakin sedikit berarti semakin kemungkinan kecil apa? Didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh kan berarti baik, bagus ya Mas. Tapi kalau amal-amal yang enggak baik, perbuatan yang buruk didetailkan kenapa demikian, apa enggak bingung jawabnya. Maka di sini kuncinya yaitu berusaha apa? Menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, kita tentu nggak bisa lepas sama sekali ya. Maka disitulah peluang istighfar taubatnya. Ini yang barangkali kita wariskan ya kepada anak-anak kita, generasi muda kita sama sekalian, agar hati-hati dari perbuatan yang sifatnya menggelincirkan. Karena itu memberatkan hisab. Jadi dosa itu memberatkan apa? Hisab. Dosa itu memberatkan apa? Hisab. Amal soleh meringankan hisab. Nah, lanjutannya, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, afalaisa ya Rasulullah, bukankah Allah itu berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, maka beliau menjawab, itu bukanlah hisab, itu hanyalah al-ardu, ditampakkan. Ya, jadi yang orang yang menerima dengan tangan kanannya sama sekalian, kesimpulannya tidak didetailkan pertanyaannya, hanya ditunjukkan, ini loh perbuatanmu, ini dulu kamu berbuat demikian, ditunjukkan, tapi tidak ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manuqisal hisab yaumil qiyamah udziba, ya. Demikianlah riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ibnu Jarir. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia akan kembali kepada keluarganya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya. Ya, kalau harfiah ayatnya kembali kepada keluarganya, ya, yang sama-sama beriman, masruro, dalam keadaan gembira. Ya, tafsirannya ay wa yarji'u ila ahlihi fil jannah, ya, jadi orang yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, dia akan kembali menemui keluarganya, dalam tafsir di surga. Ya, tafsirannya di surga, menemui keluarganya dalam keadaan masrur, gembira, ya, senang, bahagia dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia, hasilnya juga baik, dengan tangan kanan dia menerima. Masruro, ya, farihan muqtabitan bima atahullahu azza wajal, ya, dia dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapat anugerah, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan barang siapa yang dia diberikan bukunya, kitabnya, ya, catatan perbuatannya, wara'a dhahrih, dari belakang punggungnya. Ini golongan yang celaka, ya, sudah dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u, maka dia akan berseru, akan berteriak, suburo, wah celaka diriku. Wah, alamat ini, ya, celaka diriku. Wa yasla sa'iro, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, semoga Allah hindarkan, ya, kita dari golongan yang menerima catatannya dengan tangan kirinya. Ya, apa tafsirannya coba sekalian? Wara'a dhuhri, ya, jadi maksudnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Ya, ini, ya, jadi kan kalau ayatnya itu dari belakang punggungnya,
ditafsirkan dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Ya, berarti gini ya. Ya, ini tidak terhormat. Kalau tadi terhormat dengan tangan kanan di depan tangan. Kalau ini dengan tangan kiri di belakang. Ya, berarti nggak sopan ya, memberikannya tidak dengan hormat. Berarti sudah alamat apa? Suburo, celaka diriku. Celaka diriku, suburo. Ya, ibaratnya kalau guru ngasih rapot pada muridnya, ya, itu kan gimana. Tapi yang satu dengan penuh penghormatannya kepada muridnya dengan tangan yang baik. Ya, maksudnya malaikatnya yang memberikan catatan dari belakang itu ya. Nah, ini dirahasiakan. Di sini domirnya menggunakan bentuk fiil majhul utiyah. Coba perhatikan ya ayatnya. Siapa yang diberikan? Ya, tadi belum kita sampaikan ya. Jadi ayatnya itu lafadznya menggunakan bentuk fiil pasif ya, bentuk kata kerja pasif ini ya. Ini cuma sekalian. Coba perhatikan di sini. Yang buku dengan tangan kanannya dengan bentuk pasif utiyah. Siapa orang yang didatangkan, diberikan bukunya dengan tangan kanannya. Di sini, dan siapa yang diberikan bukunya dari belakang punggungnya. Nah, siapa yang memberikan tidak gamblang di sini. Apakah Allah langsung ataukah malaikat? Di sini tidak dipentingkan hal tersebut. Yang dipentingkan di sini ada yang dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya. Berarti diberikan biasa. Diberikan. Selama ini saya mikirnya itu Iya. Yang baik itu menerima dengan tangan kanan, Ya. yang jelek. Jadi kita yang menerima itu bukan ya berarti. Ya, menerima kan ada yang memberi. Iya, berarti ini ceritanya diberikan. Ya, Jadi orang yang memberi itu memberi dengan tangan kanan dan berhadapan. ya, Kalau kita baik, dan kalau kita baik, Ya. kita diberi catatan Ya. dari orang itu yang memberi itu berhadapan dengan tangan kanan. ya. Kalau kita nggak baik, yang memberi kita itu dengan tangan kiri dan ke belakang itu biasanya. Yang memberi dengan tangan apa tidak disebutkan. Oh, iya, iya. Siapa yang memberi tidak disebutkan. Apakah Allah langsung ataukah malaikat? Tidak disebutkan. Bisa jadi malaikat, ya kan, bisa jadi Allah perintahkan malaikat untuk memberikan. Yang jelas penerimanya itu ada yang dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Menerima berarti Kita. Kita itu ada dua keadaan. Ada yang beruntung dengan tangan kanan, ada yang merugi dengan tangan kiri, ada juga yang dari belakang punggungnya. Berarti ini ceritanya Penerima. yang menerima itu Penerima. kita Ya. yang menerima dari tangan kiri. Ya, coba perhatikan ya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya dengan tangan kanannya. Yang satu lagi, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Tafsirannya dengan tangan kiri dari belakangnya. Berarti kan orang tadi yang menerima. Yang memberikan tidak disebutkan. Di sini menggunakan bentuk apa? Pasif. Misalnya begini, misalnya rumah ini dibangun tahun 1994. Ya, informasi yang kita terima, rumah ini dibangun di tahun tersebut. Tidak dipentingkan kepada kita siapa yang bangun. Ya, apa dari developer, apa dari pekerja, yang nggak dipentingkan. Yang penting tahun 94. Tahun berapa ini Ibu dibangun? Tahun berapa dibangun? Berapa ya? 2014 dipakai. Oh, Masya Allah, ya. Ya, jadi itu sekedar contoh. Ya, jadi dipentingkan di sini penerimanya itu dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Yang memberikan bisa jadi Allah langsung, bisa juga malaikat. Nih. Iya. Iya. Dihisab itu ada beberapa macam ya. Golongan yang pertama tidak dihisab. Golongan yang kedua dihisab. Jadi orang yang beriman ya sekalian, ada yang tidak dihisab, ada yang dihisab.
Yang dihisab itu ada yang hisaban yasiro, hisab yang mudah, ada hisab yang berat. Gitu ya sahabat sekalian. Jadi ada yang tidak dihisab, ya, golongan yang diantaranya 70.000 orang gitu ya, itu kan tidak dihisab sama sekali, gitu ya, langsung masuk ke dalam surga, tidak diperiksa. Ada yang dihisab tapi dengan hisab yang mudah, ya. Nah ini tentu kita berupaya sahabat sekalian termasuk golongan yang dihisab dengan hisab yang mudah. Nanti rinciannya bagaimana Allah yang Maha tahu. Kita hanya dikasih informasi di Quran maupun di hadis bahwasanya di padang mahsyar itu ada penerimaan catatan amal, ada hisab, ada mizan, ada haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sirat. Sirat itu apa? Titian. Nah, gitu ya. Nah, ini perkara gaib ya. Jadi kita hanya mencukupkan dengan berita yang Allah kabarkan maupun nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, detailnya dan seterusnya Allah yang Maha mengetahui. Kita hanya membenarkan apa yang datang ya. Yang kita pahami seperti itu, yang kita yakini. Jadi menerima dengan catatan tersebut, ketika itu juga dihisab bagi yang dihisab. Kalau dia hisabnya mudah dengan tangan apa? Kanan. Kalau hisabnya berat dengan apa? Tangan kiri, bahkan bisa jadi dari belakang punggungnya. Bisa difahami ya? Ya, tadi kan pertanyaannya apakah menerima catatan dulu baru dihisab? Kalau melihat keterangan dari ayat tersebut menunjukkan apa? Dia nerima catatan, dia juga dihisab. Ya, paham sama sekalian ya. Dia menerima catatan, dia juga dihisab. Kalau dia golongan yang menerima dengan tangan kanan, hisabnya apa? Mudah. Kalau dari tangan kiri dari belakang punggungnya, hisabnya berat. Tapi ada juga golongan yang tidak dihisab. Dari keterangan hadis. Keterangan hadis siapa? Uqasah bin Mihsan gitu ya. Ada 70.000 orang yang tidak dihisab, tidak pula diazab gitu ya. Nah, ini keumuman ya, keumuman manusia seperti ini dihisab. Nanti ada juga namanya mizan, ya, mizan itu timbangan amal, ya. Jadi kalau timbangan amalnya lebih berat kebaikannya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau ringan timbangan amal kebajikannya, maka dia merugi. Ada juga yang sama itu namanya apa? Golongan ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu golongan yang sama kebaikannya juga apa? Keburukannya. Ustaz, setelah kita menerima amal itu Ustaz, itu kan katanya sekarang itu harus sudah bisa, terus ada mizan, antara itu berbeda-beda ya. Kalau kita sudah menerima apa catatan itu, ada yang ada hisab, ada yang melalui sirat, ada yang melalui itu. Terakhir itu sirat. Sebelum ke surga, waliyadzubillah ke neraka itu melewati apa? Sirat. Ya. Ya, saya jelaskan ya, urutan detailnya Allah yang Maha tahu. Ya, kita hanya mengimani adanya catatan dibagi, adanya mizan. Ya. Tadi kan pertanyaannya kenapa ada mizan padahal sudah ada catatan? Allah yang Maha tahu. Ya, ada yang ditimbang itu amalnya, ada juga kumpulan catatan amalnya, ada juga orangnya. Ya, penjelasan Syekh Utsaimin ya rahimahullah taala, ada yang amalnya ditimbang, ada yang catatan amalnya ditimbang, ada jenis yang ketiga orangnya ditimbang. Allah Maha tahu, kita hanya membenarkan. Ya, jadi perkara-perkara yang gaib Bapak sekalian tidak semua ya bisa kita rincikan ya dengan rasional kita hanya mengimani gitu ya Bapak sekalian. Orangnya ditimbang, ya, orangnya ada yang seperti itu. Ya, maksudnya itu menimbang orangnya, amalannya nanti kelihatan di situ. Karena tangan, Iya, perbuat, iya, benar, demikian. Itu coba dilihat di tafsirnya Syekh Utsaimin di Juz Amma, tafsir Al-Quran Juz Amma Syekh Utsaimin, itu disebutkan tentang masalah itu. Nah,
Baik, lanjutannya jamaah sekalian. Fasaufa yad'u thuburo, ya orang tadi itu bilang thuburo, kecelakaan, kerugian, kebinasaan atas diriku. Ya, wah Kak selamat saya ini ya, mungkin bahasa kita gitu ya, celakalah saya, celakalah diriku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala ya. Bagaimana dulu di dunianya perbuatannya? Di antaranya bahwasanya orang tersebut innahu kana fi ahlihi masruro, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia dahulu dalam kurung di dunia bergembira di kalangan kaumnya dalam kurung yang sama-sama kafir. Ya, maksudnya bagaimana? Dalam tafsir dijelaskan, dia bahagia, senang di dunianya, nggak mikir akibat akhiratnya. La yufakkir fil awaqib, tidak memikirkan awaqib. Ya, awaqib itu jamak dari akibah. Masuk bahasa Indonesia akibat. Akibat perbuatannya dia nggak berpikir panjang. Wala yakhafu, dia tidak takut akan apa yang di depannya. Maksudnya dia tidak takut akan adanya akhirat, tidak takut kepada Allah, tidak takut akan adanya hari pembalasan. Ya, maka ini menjadikannya kesenangan yang sebentar, kesedihan yang panjang. Ya, apa berarti nggak boleh senang? Boleh sama sekalian. Tapi yang dimaksud di sini orang yang tidak beriman, dia bersenang-senang dengan dunia, lupa dan tidak ingat apa? Akhirat. Tapi kalau orang yang beriman, dia senang di dunia dengan kesenangan yang tidak melampaui batas, tapi dia tetap ingat apa? Akhirat. Dia takut akan perbuatannya, dia takut akan adanya hari berbangkit. Tapi orang yang demikian tidak berpikir panjang. Innahu dhanna an la yahur, ya, dia itu merasa, beranggapan, yakin bahwasanya dia nggak akan kembali kepada Allah. Nah, berarti ingkar akan adanya hari apa? Berbangkit. Wala yu'iduhu, ya, dia ingkar, dia merasa Allah tidak akan membangkitkannya setelah kematiannya. Ini di mana letaknya? Perasaan, keyakinan, anggapan, di mana letaknya? Di hati, saudara sekalian. Nah, inilah kufur. Kalau kita di hati kita harus terpatri apa? Keyakinan, anggapan, kepercayaan akan adanya hari akhir, akan adanya hari berbangkit, akan adanya hisab. Kan itulah yang pembedanya orang beriman dengan orang yang kafir. Orang yang kafir di hatinya nggak percaya, kita dalam keadaan beriman. Ya, jadi innahu dhanna alla yahur, ya, dia merasa, dia beranggapan, dia yakin tidak akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basiro, ya, bukan demikian yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Yakni saya ulangi, yakni bala sayu'iduhu Allahu kama bada'ahu, Allah akan mengembalikannya sebagaimana Allah adakan dia. Ya, jadi jangan diingkari, ya, engkau berada di dunia, Allah adakan engkau, suatu saat Allah juga akan kembalikan engkau kepada penciptaan yang baru. Ya, kan ini pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kita mengimani nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, seperti Allah ciptakan kita di dunia. Nah, orang yang nggak beriman, dia itu nggak percaya sama sekalian bahwasanya Allah akan membangkitkannya. Ya, di sini Allah jelaskan, bahkan sayu'iduhullah, Allah akan bangkitkan dia sebagaimana Allah apa? Awali. Awali itu maksudnya dulu kita nggak ada, lalu Allah jadikan apa? Ada. Kita ada atau tidak? Ada. Dulu ada atau tidak? Tidak ada. Ya, 100 tahun yang lalu kita semua tidak ada, kan gitu ya. Kemudian Allah adakan. Ya. Nah, berarti kan Allah maha mampu.
Nah, nanti di akhirat kita sudah berkalang tanah di alam barzakh, Allah akan bangkitkan kembali. Percaya atau tidak, orang yang beriman percaya. Nah, orang yang ingkar tidak percaya. Ya, jadi kita mengimani dan Allah Maha mampu mengembalikan makhluknya. Allah akan bangkitkan wa yujazihi ala amali. Allah akan balasi perbuatan hamba-hambanya, baiknya maupun buruknya. Fa innahu kana bihi basiro. Allah Maha melihat, ya, memperhatikan hamba-hambanya. Allah Maha aliman khabiro, Maha mengetahui lagi Maha khabir. Khabir itu Maha mengetahui yang sekecil-kecilnya, detail-detailnya. Kembali muda atau? Oh iya, ya, ya. Allah yang Maha tahu, ya. Allah yang Maha mengetahui akan hal ini. Kita mengimani bahwasanya pasti akan dibangkitkan. Tapi kalau masuk surga itu ada keterangan, ya, ada keterangan bahwasanya akan dikembalikan menjadi usia muda. Ya, tadi pertanyaannya ketika dibangkitkan, ya, di usia apakah ketika dia wafat? Allah yang Maha tahu. Kita hanya diperintahkan mengimani bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Dalam keadaan bagaimana dijelaskan dalam hadis, hufatan, uratan, ghurlah, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Lain ini belum dikhitan. Ya, musim muda atau bagaimana tidak dijelaskan. Tapi dalam keadaan belum dikhitan, tidak berpakaian. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, alangkah buruknya keadaan ketika itu. Masing-masing akan melihat aurat lainnya. Maka Nabi SAW menjawab yang kurang lebih maknanya itu, wahai Aisyah, keadaan di masa itu apa? Tidak memungkinkan lagi seseorang melihat yang lain. Ya, maksudnya itu sudah nggak koper lagi. Bahasa Jawanya itu sudah nggak koper lagi ngelihat aurat lainnya. Masing-masing itu kepikiran apa? Perbuatannya. Ya kan sudah nggak mikir ke situ. Namanya saat yang menegangkan, saat yang dahsyat gitu ya. Ya, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Tuhan semesta alam. Nah, nanti kalau ditakdirkan hamba itu masuk surga, dia sudah usia lanjut di dunianya wafat, dimudahkan lagi. Usianya 30 atau 33 tahun. Ya, coba lihat tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, akan dimudahkan kembali. Bentuk tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Jelas ya sahabat sekalian. Ya, ini ada keterangan ya kalau dia masuk surga. Tapi saat dibangkitkan bagaimana Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas akan disusun tubuhnya seperti Allah awali dahulu. Ya, kalau semuanya dalam keadaan bayi kan ya tidak mungkin, ya, insya Allah tidak demikian, kecuali kalau dia wafatnya bayi. Tapi kalau dia wafatnya sudah dewasa, apakah dibangkitkan usia muda atau tetap, Allah yang Maha tahu. Ya, kita nggak berani ngasih keterangan lebih lanjut ya. Yang kita ketahui tidak beralas kaki, belum dikhitan, tidak berpakaian. Ada keterangan lain ketika dibangkitkan itu dalam keadaan berkeringat sesuai perbuatannya. Ya, makin banyak dosanya, makin banyak apa? Keringatnya. Ada keterangan ya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya baik. Kita sampai jam berapa ini? 10:30. Baik, kita lanjutkan. Fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Wal laili wa ma wasaq, ya. Dan juga malam, ya, apabila diselubunginya. Dan dengan malam, wa ma wasaq, dan apa yang diselubungi oleh malam. Ya. Kemudian wal qamari idza tasak, dan dengan bulan apabila menjadi purnama.
Nah, ini isi sumpah Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya engkau akan melalui tingkatan demi tingkat dalam kehidupan. Ya, di sini di footnote dijelaskan yang dimaksudkan yaitu fase demi fase. Mulai dari setetes mani sampai dilahirkan, kemudian masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa, ya, kalau dia masih dipanjangkan usianya, dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Ya, latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat yang mulia ini, yaitu halan ba'da hal, keadaan setelah keadaan. Ya, mungkin bahasa lainnya itu fase demi fase. Ya, jadi fase keadaan kemudian berikutnya. Ya, tidak tetap ya, tidak tetap. Ya, masa anak-anak yang dulunya anak-anak sekarang sudah apa? Tumbuh berkembang jadi remaja, habis itu dewasa, habis itu menikah, habis itu dia punya anak, kan gitu ya sekalian. Jadi nggak tetap. Yang usianya dewasa ya berlanjut, kalau masih panjang umur ya menginjak usia apa? Tua, menginjak usia lanjut ya. Jadi itulah fase demi fase. Habis itu menghadapi al-wafat ya, kematian. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya nggak bisa berubah sama sekali. Kita nggak bisa merubah. Apa bisa merubah ke masa dulu? Nggak bisa. Orang yang kaya pun nggak bisa mundurkan umurnya. Kalau seandainya bisa dibeli, mereka akan memberikan semua hartanya. Nggak bisa. Orang yang punya jabatan juga nggak bisa ya mengembalikan apa usianya. Nggak bisa ya. Jadi tua, muda, miskin, kaya, rakyat, raja semua akan mengalami apa fase-fase tersebut ya. Halan ba'da hal, ya sunnatullah dalam kehidupan. Nah, ya. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, fatiman ba'da ma kana radian. Ya, dulunya anak bayi tersebut itu meminum ASI, habis itu dia disapi. Ya, enggak terusan 2 tahun, habis itu disapi. Habis itu tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, wa syaikhan, dan dia menjadi syaikh, yang menjadi orang yang lanjut usia. Setelah dahulunya syaban, setelah dahulunya dia muda. Kalau dia masih ada umur, habis muda, masuk usia apa? Berikutnya. Nggak bisa balik ya, teman sekalian. Ya mungkin kita masih ada teman, ada kenalan yang dulu sama-sama sekolah dengan kita. Itu usianya sama atau tidak dengan kita? Sama, subhanallah, sama. Jadi fase demi fase. Nah, yang kita punya anak-anak kita masih anak-anak itu berapa tahun berubah ya, dia sudah fase berikutnya, ya nggak bisa mundur ke belakang. Nah, ya yang nggak berubah itu nanti di surga. Nah, di surga itu nggak bertambah. Insya Allah umur itu tetap. Muda terus, sehat terus. Masya Allah. Iya, ya. Apa kelebihannya langsing? Ya, diberikan apa? Segala kenikmatan. Bahagia terus. Nah, kalau di dunia tidak sama sekalian, ya kadang bahagia, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang menangis, itu dunia. Demikian. Tabaqan an tabaq ya, satu fase demi satu apa? Fase. Nah, di antara tafsirannya juga jamaah sekalian, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, rukha'an ba'da siddah, masa senang, masa kelapangan, masa kebahagiaan setelah masa kesulitan. Wasiddatan ba'da rukha, terkadang sebaliknya, masa kesulitan setelah masa kesenangan. Ya, seperti roda yang berputar. Bisa jadi ghinan ba'da faqr, ya, bisa jadi orang itu kaya setelah miskin. Bisa jadi miskin setelah kaya. Wasihatan ba'da sukmin, bisa jadi setelah sakit sehat.
Bisa jadi wasukman ba'da sehat, bisa jadi sakit setelah sehat. Bisa jadi sehat setelah sakit, bisa juga sebaliknya sakit setelah sehat. Ya, jadi keadaannya berubah-ubah ya dunia ini. Nggih, perubahan dari sisi umur, dari sisi keadaan, fase, keadaan bahagia tidaknya, sehat tidaknya, ya berubah ya, tidak tetap ya keadaannya. Maka di sini perlu kita selalu isti'anah ya, isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, tawakal, di samping kita ikhtiar ya, juga mohon pertolongan. Karena yang ngatur ini kan Allah SWT. Ya kita ngikut saja ya, sunnatullahnya seperti ini diikuti. Ya kita ngikuti garis yang Allah gariskan. Ya sunnatullahnya diikuti. Ya tinggal kita apa? Yang penting dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Kan gitu ya. Kalau yang apa bisa merubah tapi misalnya gini, harusnya sakit misalnya gitu, ada sakit misalnya, tapi kita ya Allah kesehatan ini terus itu apa bisa jadi sehat bisa. Allah Maha tahu dia nanti akan sehat dengan sebab doa tadi. Kalau Allah kehendaki sehat, Allah akan berikan taufik hamba itu untuk berdoa. Allah Maha tahu nanti hamba ini bakalan begini, hambaku ini nanti dia akan bekerja, nanti dapat ini. Allah Maha tahu. Kalau Allah berikan taufik untuk berdoa, itu insya Allah Allah berikan apa kemudahan. Kalau masih belum, ya terus saja. Seperti Nabi Ayub ya, itu kurang apa beliau? Nabi, pilihan, ya sakit ya cukup panjang ya masanya, tapi beliau masih apa? Tabah gitu ya, ujian ya. Sampai 16 tahun ya kurang lebih, habis itu sembuh, subhanallah sembuh. Sa'ad bin Abi Waqqas ya menyangka sudah mau meninggal, sakit keras, sembuh coba sekalian. Asalnya anaknya 1, jadi sampai 17 anaknya. Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika sakit keras itu anaknya 1, sampai tanya, ya Rasul, bolehkah saya sedekahkan ya dari hartaku? Jangan ya. Sepertiga ya Rasul, sepertiga itu sudah banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan. Coba bayangkan anaknya 1 tunggal. Lalu Allah beri kesembuhan sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sampai pernah mimpin perang padahal tadinya sakit. Jadi anaknya 1 sampai bertambah 2, 3 sampai 17. Jadi kita nggak tahu ya, kadang kesehatan itu apa? Berbalik menjadi sakit. Kadang sakit yang parah masih diberi apa? Kesembuhan, ya nggak tahu. Semua Allah yang mengatur. Masya Allah. Ya. Ya, kemudian lanjutannya sama sekalian, kita lanjutkan sedikit. La tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka itu tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak bersujud. Ya, disinilah sama sekalian disunahkan bagi orang yang membacanya untuk sujud. Sujud namanya sujud apa? Sujud tilawah. Bukan sujud sahwi ya, sujud tilawah. Ada 3 sujud ya, sujud sahwi, sujud syukur, ini sujud tilawah. Ya ayat sajdah ini, ayatnya ayat sajdah. Sujudnya namanya sujud tilawah. Kalau kita posisinya sebagai imam, ya mau membaca gini ya diberitahu dulu. Kalau kita posisinya makmum mengikuti imamnya. Kalau sujud karena ini lupa atau ya. Kalau kita di luar sholat baca ayat ini disunahkan ya, disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Sujud apa? Tilawah. Bentar, apa namanya? Ke bawah sujud sahwi tilawah ya. Kalau dapat kenikmatan, dapat ini sujud syukur apa? Sujud syukur, masya Allah. Syukur, ya, masya Allah. Ya. Famadha yamna'uhum, apa yang menghalangi mereka dari iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir? Dan kenapa ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan firman-Nya, mereka tidak bersujud sebagai bentuk pengagungan,
bentuk pemuliaan dan penghormatan. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Yaitu kebiasaan dan sifat mereka takdzib, mendustakan, inat wal mukhalafah, menyelisihi, durhaka terhadap kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Hati-hati, ini hati ini punya peran ya, bisa beramal hati itu ya. Di antara amal hati apa? Iman ya. Kalau orang kafir, kufur, nifak itu kan juga di hati ya. Ya, jadi hati-hati, hati itu bisa beriman. Kita penuhi hati dengan kebaikan, dengan iman, tauhid, akidah yang benar. Ya, kemudian di bagian akhir jemaah sekalian, ya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dia beramal solih, maka lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, ditafsirkan yaitu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka, biqulubihim, dan mereka beramal soleh dengan anggota badan mereka, maka bagi mereka itu ahlul iman dan amal pahala di akhirat ghairu mamnun, tidak terputus. Jadi beramal soleh di dunia sebentar, tapi pahalanya kekal di akhirat kelak. Ghairu mamnun, tidak terbatas. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dari tafsiran surah Al-Insyiqaq di bagian akhir, Imam Ibnu Katsir bersyukur kepada Allah. Walillahil hamdu wal minnah, dan milik Allah lah segala puji-pujian dan anugerah. Wabihit taufiq wal ismah, dan dengan Allah lah taufik dan juga penjagaan. Ini tawaduknya Imam Ibnu Katsir ya. Jadi seolah-olah saya bisa menafsirkan surat ini adalah anugerah dari Allah. Nah, ini ya. Sehingga kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab klasik itu sangat barokah. Ya, karena mereka itu ilmunya dalam, tapi mereka tawaduk ya, jadi mengembalikan kepada Allah. Enggak menonjolkan dirinya, tapi selalu mengembalikan kepada Allah. Walillahil hamdu. Ini Allah ridho ya kepada orang yang dia itu apa? Selalu mensyukuri Allah, selalu ingat kepada Allah, meskipun dia pun diberikan kelebihan ya, dalam apapun selalu kembali kepada Allah, nganggap semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari surah Al-Insyiqaq ini jemaah sekalian, di antaranya yaitu memantapkan ya keimanan kita, di antaranya lebih kepada rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Di sini disebutkan ya permulaan terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, penjelasan ya bahwasanya manusia itu masing-masing berbuat, beramal untuk menemui pada akhirnya berjumpa dengan Allah dengan amalan yang akan dia lihat dan akan dia terima catatannya. Ya, kemudian yang terakhir tingkatan-tingkatan kejadian dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, serta manusia akan mengalami fase-fase di dalam kehidupannya dan kerugian ya bagi orang yang kafir, serta keberuntungan bagi orang yang beriman dan dia memuliakan Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya. Mudah-mudahan renungan kita, tadabbur kita di hari ini mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, keberkahan, sehingga Allah jadikan ya kita sebagai ahlul Quran, orang yang membaca, berusaha mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran ya. Semoga dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita bisa mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pun juga syafaat dari Al-Quran. Dan terakhir, semoga Allah pertemukan kita dengan keluarga, tidak hanya di dunia tapi juga sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Kita cukupkan ya pembahasan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.